Baik, izin saya mulai. Sebelumnya, selamat pagi kepada Ibu Dahlia Pinam selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pembahasan mengenai proyek pembangunan hotel The Pastel Luxury. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Di sini ada Vira Yuniar Maulia dengan NIM 010, kemudian ada Salwa Azahra dengan NIM 017, ada Kayani Mayantia dengan NIM 019, ada Fatnisa Wulandari dengan NIM 033, dan saya sendiri, Berliana Putri Widianto, dengan NIM 039. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu ada yang pertama pendahuluan mengenai pembangunan proyek, kemudian ada yang kedua konsep dan ilmu manajemen proyek, yang ketiga ada siklus proyek, yang keempat ada perencanaan proyek, kemudian yang kelima studi kelayakan proyek, yang keenam ada metode, teknik perencanaan waktu dan menyusun jadwal. Kemudian yang ketujuh ada perencanaan strategis dan operasional proyek, dan yang ke-8 ada kinerja proyek, yang ke-9 ada analisis resiko, yang ke-10 ada penjadwalan proyek, dan pembahasan yang terakhir yaitu pengendalian proyek. Selanjutnya pembahasan akan dibacakan oleh anggota kelompok. Kepada anggota kelompok, waktu dan layar dipersilahkan. Yang pertama itu ada latar belakang. Perkembangan dunia pariwisata di Indonesia semakin berkembang pesat dan cukup menggembirakan. Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan dengan pengembangan penggunaan sumber daya dan potensi pariwisata yang ada. Pelaksanaan pembangunan pariwisata dilakukan dengan membangun tempat-tempat penginapan seperti villa, bungalow, losmen, ataupun hotel. Pembangunan hotel-hotel berkembang dengan pesat, seperti pendirian hotel-hotel baru atau pengadaan kamar-kamar pada hotel-hotel yang ada. Fungsi hotel bukan hanya sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata, namun juga untuk menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, acara kekeluargaan, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Mengingat Kepulauan Raja Ampat adalah lokasi yang tidak asing lagi bagi wisatawan lokal dan internasional, namun belum ditemukan adanya hotel yang memadai dengan harga yang sesuai. Maka pembangunan hotel ini diharapkan dapat merubah persepsi publik akan hotel-hotel yang terdapat di Raja Ampat dan dapat menambah wisatawan untuk berkunjung ke salah satu kepulauan milik Indonesia tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup pekerjaan para pembangunan Hotel Pastel Luxury yang berlokasi di Raja Ampat diantaranya yaitu 1. Penyelidikan tanah dan tes laboratorium, 2. Pekerjaan persiapan, 3. Pekerjaan tanah, 4. Pekerjaan struktur, 5. Pekerjaan arsitektur, dan yang keenam, pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing. Next. Selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan dari pembangunan proyek Hotel The Pastel Luxury. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara bagi para pendatang, baik untuk kepentingan wisata maupun kepentingan lain seperti bisnis, kantor, dan kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua, untuk menambah pendapatan bagi pemerintah daerah Raja Ampat secara khusus, dan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Raja Ampat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menambah daya tarik kawasan Raja Ampat sebagai tempat wisata laut terbaik secara lokal maupun internasional. Dan yang terakhir untuk mengembangkan pembangunan daerah wisata Raja Ampat agar dikenal banyak wisata dan turis asing. Kemudian ada lanjut pada bab 2 yaitu ada konsep dan ilmu manajemen proyek. Next. Nah, definisi proyek dan manajemen proyek adalah sebagai berikut. Proyek merupakan upaya sementara yang dilakukan dalam suatu industri untuk menciptakan sebuah produk, layanan, atau hasil yang unik. Nah, sebuah proyek ini bersifat sementara karena memiliki awal dan akhir waktu yang pas dan karenanya menentukan lingkup dan sumber daya.
Manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tujuan tersebut tercapai secara efisien dan efektif. Nah, kemudian manajemen proyek itu sendiri adalah suatu proses manajemen pada suatu proyek dari awal hingga akhir proyek agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai mutu yang disyaratkan, dan sesuai biaya yang disediakan. Nah, manajemen proyek ini merupakan penerapan dari pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Dan semua itu harus dikelola secara ahli untuk memberikan hasil yang tepat waktu sesuai anggaran, pembelajaran, dan integrasi yang dibutuhkan oleh proyek atau organisasi. Next. Selanjutnya, ciri umum proyek. Berikut ini ciri-ciri proyek diantaranya. Pertama, kejelasan tujuan, sasaran, harapan, dan strategi. Kedua, kejelasan rencana kerja, jadwal, dan anggaran biaya. Ketiga, kejelasan peran dan tanggung jawab semua pihak dan personil yang terlibat. Keempat, kejelasan mekanisme monitoring, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas. Kelima, kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai feedback bagi manajemen. Dan kelima, sistem kerja yang bersifat dinamis, tidak terikat pada kerangka organisasi rutin, kejelasan pemahaman mengenai tata cara, dan dasar-dasar peraturan birokrasi, dan pengetahuan tentang cara-cara mengatasi kendala birokrasi. Next. Selanjutnya ada tujuan dan keuntungan proyek. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas. Yang pertama itu efisiensi, baik dari kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin. Yang keenam, koordinasi internal yang serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proyek. Untuk proyek pembangunan Hotel The Pastel Luxury ini termasuk ke dalam jenis proyek konstruksi. Karena kegiatan dari proyek ini yaitu studi kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Dan kemudian akan digunakan oleh para wisatawan yang mengunjungi Pulau Raja Ampat. Next. Selanjutnya yaitu di sini ada pentingnya manajemen proyek. Pastinya manajemen proyek ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, di mana manajemen proyek dapat menciptakan dan memungkinkan anggota tim dapat bekerja dengan termotivasi karena mereka mengetahui apa tujuan pekerjaan mereka, sehingga mereka melakukan apa yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Terlebih lagi, dengan manajemen proyek ini, tim akan dapat mencapai hasil proyek yang diinginkan, di mana pencapaian hasil proyek yang sesuai dengan harapan akan menghasilkan pengembangan investasi yang nyata dan akan membuat klien lebih percaya pada proyek yang dijalankan. Nah, akibat yang ditimbulkan jika pengembangan proyek sistem tidak dikelola dengan baik, yaitu diantaranya yang pertama, biaya yang jauh melebihi dari anggaran. Kemudian yang kedua, waktu selip yang tidak terduga. Yang ketiga, kinerja teknis kurang dari yang diharapkan. Yang keempat, kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada beberapa alasan yang akan meyakinkan bahwa pentingnya manajemen proyek dan relevansinya dalam sebuah pembangunan proyek, yaitu yang pertama fokus dan tujuan yang jelas. Jadi ketika kita memahami pentingnya manajemen proyek, maka pembangunan proyek tersebut akan fokus dengan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan proyek yang realistis. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang optimal. Kemudian yang keempat, quality control. Yang kelima, mengelola risiko. Dan yang keenam, manajemen keuangan. Jadi dengan adanya manajemen proyek ini, maka pembangunan proyek akan lebih terkontrol
dan dapat mengelola risiko-risiko yang mungkin akan muncul dalam pembangunan proyek. Selanjutnya, ada di bab 3 itu ada siklus proyek. Nah, yang pertama ada tahap persiapan proyek. Yang pertama mempersiapkan seluruh dokumen kontrak, spesifikasi teknis, spesifikasi umum, dan peraturan-peraturan yang terkait. Yang kedua, melakukan tinjauan ulang terhadap data yang diperoleh waktu tender, seperti harga bahan, upah, peralatan, biaya tak langsung, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, melakukan tinjauan survei lapangan untuk memperoleh data informasi, seperti kondisi lapangan, jalan masuk, lokasi material, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, mempersiapkan SDM, peralatan, dan keuangan. Nah, yang kelima, mempelajari peraturan-peraturan yang terkait dengan perda, perizinan, perpajakan, K3, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, tahap implementasi proyek. Mulai dari mengkaji lingkup kerja proyek, membuat program implementasi, melakukan pekerjaan desain engineering, melakukan perencanaan dan pengendalian, serta menutup proyek. Next. Selanjutnya ada tahap evaluasi proyek. Evaluasi proyek merupakan tahap penelitian. Maksudnya adalah untuk menganalisa terhadap suatu proyek tertentu, baik yang akan dilaksanakan, sedang, dan telah selesai dilaksanakan sebagai bahan perbaikan dan penilaian pelaksanaan proyek tersebut. Analisa ini dianggap perlu dilakukan karena di dalam pelaksanaan suatu proyek akan menyangkut penggunaan sumber-sumber yang langka atau scarcity resource, yaitu hasil pekerjaan dari suatu proyek pasti selalu dicatat dalam laporan pertanggungjawaban yang disebut laporan evaluasi proyek. Laporan evaluasi ini dapat dilihat pada lembar lampiran dan untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada laporan harian. Laporan harian merupakan laporan mengenai segala pelaksanaan proyek setiap hari yang bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan harian, yaitu rekap pelaksanaan per hari di proyek, dan untuk laporan pertanggungjawaban jika diadakan audit internal. Yang kedua, laporan mingguan. Laporan mingguan merupakan laporan mengenai gambaran kemajuan per minggu pada suatu proyek. Laporan ini disusun berdasarkan hasil laporan harian selama seminggu. Yang ketiga ada laporan bulanan. Laporan bulanan disusun berdasarkan laporan mingguan dan dilaporkan kepada konsultan pengawas dan owner. Dalam laporan bulanan biasanya dilengkapi dengan hasil dokumentasi pekerjaan selama sebulan. Dan yang terakhir ada laporan 3 bulanan atau triwulan, yaitu merupakan rekapitulasi dari hasil laporan bulanan yang diserahkan kepada pihak owner. Laporan ini memberikan gambaran mengenai realisasi pekerjaan dalam kurun waktu 3 bulan pelaksanaan. Dalam laporan ini biasanya terdapat hasil gambaran untuk realisasi proyek yang dijalankan. Next. Selanjutnya yaitu perencanaan proyek. Next. Terciptanya hasil rekayasa bangunan dilatar belakangi dengan adanya proses perencanaan yang kompleksi. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan pembangunan hotel Pastel Luxury ini, perlu dibuat perencanaannya terlebih dahulu. Sebelum menentukan kriteria perencanaan proyek, terlebih dahulu harus menentukan nama proyek, luas bangunan, tanah, lokasi, waktu, biaya, dan jumlah tenaga kerja yang diperkirakan sebelum proyek dimulai. Berikut adalah rincian perencanaan dari proyek Hotel Pastel Luxury. Boleh di-next? Yang pertama, menentukan nama proyek, luas bangunan, tanah, dan lokasi. Untuk proyek kali ini, nama proyeknya yaitu Hotel Pastel Luxury, dengan luas bangunan 750 meter persegi, dengan luas tanah 49 meter dikali 32 meter atau 1.568 meter persegi, dan berlokasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kedua, menentukan waktu yang diperlukan untuk membangun proyek. Perkiraan proyek akan selesai dalam waktu 1 tahun, 3 minggu, 2 hari. 3. Menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
Adapun tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek ini yaitu sebanyak 50 orang pekerja. Dan yang keempat, menentukan biaya yang diperlukan untuk proyek. Total RAB yang diperlukan untuk pembangunan hotel ini yaitu sebesar 37.373.184.800 rupiah. Boleh di next? Selanjutnya yaitu perencanaan tahap konseptual. Nah, pada tahap perencanaan konseptual dalam proyek Hotel The Pastel Luxury ini, yaitu berupa hasil kajian yang berisi mengenai keputusan tentang kelanjutan investasi terhadap proyek, di mana keputusan yang diambil berdasarkan asumsi-asumsi teknis yang dibutuhkan dalam proyek ini yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berikut ini yang termasuk dalam perencanaan tahap konseptual, yaitu yang pertama ada KAK atau kerangka acuan kerja, merupakan produk atau rancangan yang dibuat oleh pemilik proyek untuk menyelesaikan penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana, baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. KAK yang termasuk dalam pembangunan proyek Hotel The Pastel Luxury ini antara lain yang pertama ada pendahuluan mengenai proyek hotel yang akan didirikan, kemudian ada deskripsi proyek, bagaimana bentuk dari perencanaan proyek untuk mencapai tujuan, yaitu pembangunan Hotel The Pastel Luxury. Kemudian yang ketiga yaitu jasa yang disediakan oleh konsultan, yang keempat lingkup pekerjaan konsultan, yang kelima pelayanan manajemen, yang keenam pendanaan proyek dan pelaksanaan jadwal proyek, kemudian yang ketujuh kebutuhan tenaga ahli, yang kedelapan diagram organisasi konsultan, dan yang terakhir mengenai logistik, fasilitas, dan peralatan konsultan. Kemudian perencanaan tahap konseptual yang kedua yaitu studi kelayakan proyek yang meliputi aspek pasar dan pemasaran dalam pembangunan proyek, kemudian aspek teknis, dan yang ketiga aspek ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir ada detail engineering, yaitu setelah hasil studi kelayakan proyek memenuhi kriteria pemilihan proyek, selanjutnya yaitu dilakukan penyusunan jadwal proyek yang lebih rinci dalam bentuk paket pekerjaan, seperti susunan organisasi proyek, rencana anggaran biaya, jadwal proyek, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis, kemudian gambaran kerja, serta kelengkapan administrasi lainnya yang berhubungan dengan pembangunan proyek Hotel The Pastel Luxury. Selanjutnya ada perencanaan tahap pelaksanaan. Ada 4 poin. Yang pertama ada studi kelayakan atau feasibility study. Pada tahap ini untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi ini yang diusulkan itu layak untuk dilaksanakan. Yang kedua, kemudian kita mengajukan ada perancangan desain, desainnya seperti yang tertera pada layar. Yang ketiga ada pelaksanaan atau construction. Nah, pada tahap ini mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencanaan dalam batasan biaya waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Nah, yang keempat ada tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah disesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja dengan sebagaimana mestinya. Next. Selanjutnya untuk perumusan struktur dan hierarki proyek, tahapan yang perlu dilakukan diantaranya pertama menentukan tujuan dan sasaran, lalu merumuskan perencanaan strategis, setelah itu menjabarkan perencanaan operasional, meliputi paket kerja atau SRK, organisasi, anggaran, jadwal, tenaga kerja, dan juga program mutu. Setelah melakukan perencanaan operasional, langkah selanjutnya ialah menjawab beberapa pertanyaan, seperti kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana kegiatan harus dikerjakan, siapa yang akan melakukan pekerjaan, dan kapan kegiatan dikerjakan. Next. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia.
Perencanaan SDM atau pekerja merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk menyiapkan keperluan tenaga kerja untuk suatu periode pelaksanaan proyek, baik secara kualitas maupun kuantitas tertentu. Perencanaan ini berguna agar pelaksana proyek terhindarkan dari kekurangan SDM saat dibutuhkan maupun kelebihan SDM pada saat kurang diperlukan. Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Pada proyek pembangunan hotel ini, para pekerja dibagi berdasarkan jumlah serta bidang keahliannya agar dapat tercapai efisiensi dalam suatu proyek konstruksi, seperti tenaga kerja pembesian yang mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan baja tulangan, tenaga kayu yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan backcasting, triplek, dan lainnya, tenaga precast yang mengerjakan struktur precast dari proses penulangan hingga pengecoran, serta tenaga cor yang mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pengecoran dari mulai persiapan hingga proses pengecoran. Next. Selanjutnya yaitu ada perencanaan mutu. Pada proyek pembangunan Hotel The Pastel Luxury ini dibangun berdasarkan gambar-gambar perencanaan, sehingga dihasilkan suatu bangunan yang aman dan kuat serta bentuknya sesuai dengan perencanaan arsitektur. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan mutu beton yang digunakan Hotel The Pastel Luxury antara lain: 1. Mutu beton yang dipakai untuk solder fill atau dinding penahan tanah adalah K350 dengan diameter 80 cm. 2. Mutu beton yang dipakai untuk kolom, balok, dan plat lantai adalah K350 dengan nilai Slamta 10 kurang lebih 2 meter. 3. Mutu beton yang dipakai untuk pembuatan roof foundation adalah K350 dengan nilai Slamta 10 kurang lebih 2 meter. 4. Mutu beton yang dipakai untuk bagian dinding JWT atau ground water tank adalah K350 dengan nilai sound test 10 kurang lebih 2 meter. Next. Selanjutnya di sini ada perencanaan K3, di mana dalam pembangunan proyek Hotel The Pastel Luxury pastinya dibutuhkan suatu sistem agar kecelakaan kerja atau kecelakaan lain tidak dapat terjadi, yang dapat disebut dengan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Karena proyek ini merupakan proyek yang besar yang dimana kecelakaan kerja mungkin akan terjadi, maka harus diperhatikan perencanaan K3 ini sebelum proyek pembangunan hotel dibangun. Untuk melaksanakan fungsi K3 tersebut, maka dibutuhkan peran manajemen di dalamnya. Manajemen perlu meninjau semua program keselamatan sebagai bagian dari rencana keseluruhan perusahaan dan harus memperlakukannya sama seperti dengan program-program penting lainnya. Kecelakaan dan penyakit akibat tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu tingkat pengetahuan pekerja yang kurang, kemudian kebiasaan buruk yang melekat pada diri pekerja, kurangnya disiplin, dan kondisi tempat kerja yang kurang terawat dengan baik. Selanjutnya ada perencanaan lingkungan. Kelompok kami berencana untuk membangun hotel di salah satu tempat wisata di Indonesia yang mungkin sudah terkenal di masyarakat Indonesia ataupun luar, yaitu kawasan Raja Ampat di Papua. Raja Ampat ini identik dengan tempat diving yang sangat indah. Karena itu kami tertarik untuk mendirikan hotel yang berkualitas tinggi, namun juga memberikan nuansa budaya Papua. Kemudian adanya dengan seiringnya maraknya wacana go green yang disebarkan di masyarakat pada saat ini. Nah, Raja Ampat ini menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan mungkin juga diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini. Next.
Selanjutnya, untuk perencanaan manajemen resiko. Dalam perencanaan manajemen resiko, perlu diperhatikan tindakan yang dapat mengurangi resiko yang teridentifikasi sebagai risiko-risiko dominan. Oleh karena itu, kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek atau pihak operator hotel, hotel de passe luxury hendaknya saling memahami dampak dari resiko tersebut dan berkomitmen melaksanakan tindakan mitigasi yang telah disepakati. Next. Selanjutnya ada studi kelayakan proyek. Ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran ini adalah suatu usaha yang ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang, menurut Suprapto tahun 2013. Kemudian ada aspek pasar dan aspek pemasaran. Saya akan menjelaskan aspek pasar terlebih dahulu. Aspek pasar ini secara garis besar membahas tentang seberapa besar permintaan dan penawaran serta harga dari suatu produk. Nah, adapun metode yang digunakan selama beberapa tahun ke depan dalam melakukan permintaan dan penawaran ini ialah metode proyeksi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ataupun seberapa besar tingkat penyerapan pasar. Kemudian saya akan menjelaskan aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana baik individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka inginkan ataupun mereka butuhkan dengan cara melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Next. Selanjutnya, untuk aspek teknik dan teknologi, yang pertama penentuan lokasi proyek. Dalam penentuan lokasi pembangunan hotel de passe luxury, kami memilih wilayah di kawasan Raja Ampat karena wilayah pulau-pulau di Raja Ampat sangat luas, mencakup 4,6 juta hektar tanah dan laut. Wilayah Raja Ampat ini sudah dikenal oleh wisatawan lokal hingga internasional. Selain itu, masih sedikitnya hotel dengan harga yang sesuai di wilayah Raja Ampat mendukung rencana kami dalam membangun proyek hotel de passe luxury. Kedua, untuk deskripsi produk, hotel de passe luxury merupakan jenis usaha yang menghasilkan produk jasa berupa jasa sewa kamar dengan berbagai layanan yang lengkap. Untuk tata letak, terdiri dari ruang setting dan ruang kamar yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Untuk kapasitas produksi ditentukan oleh minat dari para pengunjung hotel de passe luxury tersebut. Dan untuk teknologi, disediakan berbagai alat teknologi di setiap ruangan untuk memudahkan pekerjaan dan memberikan kenyamanan pengunjung. Next. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama itu ada planning, memberikan lapangan pekerjaan. Hotel juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Raja Ampat. Sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Manfaat sebagai tempat peristirahatan sementara bagi para wisatawan. Yang ketiga, profit. Dengan tarif di kota wisata Raja Ampat yang terbilang tinggi, pendirian usaha di kota wisata tersebut memberikan profit yang lebih tinggi dibandingkan mendirikan hotel di kota lain. Selanjutnya itu ada actuating. Hotel de passe luxury dalam fungsi pelaksanaannya dilakukan dengan cara memberikan pengarahan ke setiap manajer dan staf-stafnya. Terus yang kedua, hotel de passe luxury menetapkan seseorang sesuai dengan bidang pekerjaannya agar kerjanya optimal dan maksimal. Yang ketiga, memelihara dan memupuk kesetiaan kepada pimpinan, tugas, dan organisasi, yaitu membentuk loyalitas di setiap manajer dan staf-stafnya sehingga terbentuk kesetiaan kepada pimpinan, tugas, dan organisasi. Dan yang terakhir, Hotel de passe luxury menanamkan rasa tanggung jawab kepada setiap karyawan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Next. Selanjutnya itu ada controlling, fungsi pengendalian yang dilakukan di Hotel de passe luxury diantaranya, yaitu yang pertama mencegah terjadinya penyimpangan, yang kedua memperbaiki penyimpangan, yang ketiga mendinamisasikan organisasi, dan yang terakhir memperkuat rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada organizing, yaitu merupakan struktur organisasi dari hotel besar. So next.
Selanjutnya yaitu aspek hukum dan legalitas. Terdapat beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas seperti berikut. Yaitu ada penghentian sementara pekerjaan atau suspension of work. 2. Pengakhiran perjanjian atau pemutusan kontrak. 3. Ganti rugi keterlambatan atau liquidated damage. 4. Penyelesaian perselisihan atau settlement of dispute. 5. Keadaan memaksa atau force majeure. 6. Hukum yang berlaku atau governing law. 7. Bahasa kontrak atau contract language. 8. Domisili. Dan yang ke-9 yaitu pengesampingan pasal 1266 KUHP bila menghendaki pemutusan kontrak tanpa melalui pengadilan. Boleh di next? Ada beberapa hal yang harus dimiliki dari aspek legalitas ini, yaitu adalah izin-izin pendirian bangunan yang ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama ada izin prinsip, kedua tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP, ketiga ada SIUP, keempat ada TDP, dan yang kelima ada IMB, yang keenam ada surat izin gangguan atau HO, dan yang ketujuh ada UKL atau UPL Hamdal, dan yang kedelapan ada CUAU. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada aspek ekonomi dan aspek keuangan. Yang pertama yaitu pada perhitungan RAB atau rencana anggaran biaya. Merupakan perhitungan perkiraan harga yang dibutuhkan untuk membangun bangunan dari segi kebutuhan bahan bangunan dan tenaga kerja. RAB ini merupakan perkalian dari volume dan harga satuan. Harga satuan itu sendiri dapat dari SNI yang di dalamnya terdapat koefisien pekerjaan, bahan, harga satuan, dan harga pekerja. Kemudian yang kedua yaitu ada perencanaan waktu dan biaya. Dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan hotel, perlu memperhatikan faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi pelaksanaan proyek. Faktor yang biasanya mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek adalah cuaca atau musim, di mana cuaca ini diidentifikasikan dari hasil survei di lokasi proyek. Kemudian selain faktor cuaca, faktor yang dirumuskan dalam perhitungan pembuatan perencanaan yaitu waktu, adalah libur hari raya atau hari besar nasional. Jika kurun waktu proyek terdapat libur hari raya atau libur nasional, maka libur tersebut dimasukkan ke dalam perencanaan proyek. Nah, berikut ini ada tabel rekapitulasi biaya dari pembangunan hotel The Pastel Luxury. Ada uraian pekerjaan dan jumlah harga yang dibutuhkan, yaitu yang pertama di sini ada pekerjaan persiapan, kemudian ada pekerjaan tanah dan pondasi, ada pekerjaan struktur beton, di mana pekerjaan struktur beton ini terdapat pekerjaan mengenai pondasi, kemudian pekerjaan mengenai balok atau kolom, kemudian plat lantai, tangga dari lantai 1 sampai dengan lantai selanjutnya, yaitu kemudian yang keempat ada pekerjaan arsitektur yang berhubungan dengan pekerjaan dinding, pekerjaan keramik, pekerjaan plafon, dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan arsitek. Kemudian yang kelima ada pekerjaan mechanical dan electrical, yaitu ada pekerjaan electrical dan pekerjaan instalasi air. Di mana dari uraian-uraian pekerjaan tersebut, total biaya yang dibutuhkan yaitu 37.373.184.800 rupiah. Selanjutnya, bab ke-6 kita membahas tentang metode teknik perencanaan waktu dan menyusun jadwal. Next. Yang pertama, metode jalur kritis atau GPM. Langkah pertama dapat dilihat pada tabel yang tertera, di mana dalam tabel terdapat uraian kegiatan beserta kode kegiatan, dimulai dari pekerjaan persiapan dengan kode kegiatan 1, pekerjaan tanah dan fondasi dengan kode kegiatan 2, dan seterusnya hingga kode kegiatan 13, yaitu pekerjaan tampak muka dan halaman. Jadi dalam langkah pertama ini yang dilakukan dalam menyusun network planning adalah mengidentifikasi kegiatan dengan cara melakukan kegiatan
dan mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan dan memecahkannya menjadi kegiatan-kegiatan proyek pembangunan Hotel The Pastel Luxury. Next. Selanjutnya, untuk angka kedua ialah menentukan kegiatan sebelumnya. Jadi, di tabel ini terlihat bahwa pekerjaan tanah dan fondasi dengan kode kegiatan 2 dan kegiatan sebelumnya ialah nomor 1, di mana nomor 1 ini ialah pekerjaan persiapan. Jadi, pekerjaan tanah dan fondasi akan dilakukan setelah pekerjaan persiapan sudah dilaksanakan. Begitupun dengan pekerjaan struktur beton. Jadi, dalam tahap ini, pengurutan kegiatan disesuaikan dengan logika ketergantungannya. Next. Untuk langkah ketiga, yaitu menentukan perhitungan maju untuk memperoleh waktu paling awal dengan mengambil nilai maksimumnya, yang dapat dilihat di tabel terdapat IS atau early start, yaitu saat paling cepat memulai kegiatan, dan juga IF atau early finish, yaitu saat paling cepat untuk akhir kegiatan. Next. Untuk langkah keempat, yaitu menentukan perhitungan mundur untuk memperoleh waktu paling lambat dengan mengambil nilai minimumnya, dapat dilihat di tabel terdapat LF latest finish, yaitu saat paling lambat untuk mengakhiri kegiatan, dan LS latest start, yaitu saat paling lambat untuk memulai kegiatan. Next. Selanjutnya di sini yaitu ada langkah yang kelima, dengan mengidentifikasi jalur kritis total float dan kurun waktu penyelesaian proyek. Jalur kritis adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek, yang apabila terlambat akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Kegiatan yang berada pada jalur ini disebut dengan kegiatan kritis. Sedangkan float adalah tegangan waktu suatu kegiatan tertentu yang non-kritis dari suatu proyek. Berikut ini tabel dari kegiatan langkah kelima. Kemudian ada langkah terakhir, yaitu menentukan hasil dari CPM. Nah, berdasarkan perhitungan tabel total float, maka dapat ditentukan lintasan kritis, di mana lintasan kritis ini memiliki total float sama dengan 0, sehingga dapat diperjelas sebagai berikut. A yang memiliki total float sama dengan 0 adalah kegiatan 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, maka jalur yang melewati kegiatan-kegiatan ini adalah jalur kritis. B, kurun waktu penyelesaian kegiatan proyek ini adalah 217 hari. Berikut adalah gambarannya. Next. Selanjutnya yaitu ada teknik evaluasi dan review proyek atau biasa disebut dengan PERT metode. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan, dan mempercepat selesainya proyek. Berikut beberapa langkah dalam membuat jaringan PERT. 1. Penetapan tujuan yang ingin dicapai dari keseluruhan proyek. Semua tujuan tersebut harus dihubungkan satu sama lain, sehingga perencana dapat melihat proyek tersebut dalam perspektif yang tepat. 2. Menentukan waktu atau durasi pekerjaan. Pada tahap ini ada 3 variabel yang digunakan, yaitu TA, TB, dan TM. 3. Menentukan hubungan tiap pekerjaan yang ada. Konsep dasar setiap jaringan PERT adalah hubungan antar aktivitas. Dengan menentukan hubungan yang ada, maka dapat dibuat suatu network diagram yang mencakup seluruh proyek. Next. Selanjutnya ada diagram preseden atau PDM. PDM menekankan pada hubungan antara pemakaian sejumlah tenaga kerja atau sumber-sumber daya untuk mempersingkat waktu pelaksanaan suatu proyek dan kenaikan biaya sebagai akibat penambahan sumber-sumber daya tersebut. Tampilan diagram PDM nampak lebih sederhana bila dibandingkan dengan diagram CPM, dengan item kegiatan yang lebih sedikit dari 12 item kegiatan dengan menggunakan CPM
bisa menjadi 5 item kegiatan dengan PDM. Oleh karena itu, dari segi tampilan, PDM ini lebih cocok digunakan untuk proyek yang mempunyai kegiatan tumpang tindih atau overlapping daripada CPM. Next. Selanjutnya, bab 7 ada perencanaan strategis dan operasional proyek. Next. Yang pertama ada fungsi, proses, dan sistematika perencanaan. Yaitu kami pertama menentukan tujuan. Hotel The Pastel Luxury ini mempunyai tujuan perusahaan antara lain meningkatkan nilai saham perusahaan di pasaran, membangun citra yang baik mengenai perhotelan di Raja Ampat. Yang kedua, menentukan sasaran. Adapun tujuan perusahaan ingin menaikkan peningkatan nilai saham dan membangun citra yang baik mengenai perhotelan di Raja Ampat. Kemudian untuk merealisasikan, kami akan memberikan fasilitas yang berkesan untuk pariwisata Papua sehingga dapat mewujudkan tujuan dan mempengaruhi peningkatan perekonomian wilayah Papua. Yang ketiga, mengkaji posisi awal terhadap tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan posisi organisasi pada saat awal terhadap sasaran yang telah ada, seperti beberapa besar sumber daya yang tersedia dalam bentuk dana, peralatan, dan tenaga ahli. Yang keempat, memilih alternatif. Nah, alternatif yang dipilih haruslah memiliki cukup keluasan untuk menghadapi perubahan keadaan yang mungkin timbul untuk memenuhi tuntutan proyek seperti jadwal, biaya, dan mutu. Nah, yang kelima, menyusun rangkaian langkah mencapai tujuan. Nah, proses ini terdiri dari penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan. Kemudian menyusunnya menjadi urutan dan rangkaian menuju sasaran dan tujuan. Next. Selanjutnya, perencanaan strategi proyek. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang meliputi pengambilan keputusan tentang kebijaksanaan untuk mencapai sasaran dalam usaha memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan strategis disusun setelah mengadakan evaluasi menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan serta resiko kegiatan yang bersangkutan. Perencanaan strategi proyek ini berkaitan dengan pertama, keputusan go or not to go, berkaitan dengan dilaksanakan atau tidaknya suatu proyek. Kedua, meletakkan batasan atau definisi lingkup proyek, mencakup biaya, jadwal, mutu, serta tujuan perusahaan secara menyeluruh. Ketiga, penentuan alokasi atau pembagian lingkup kerja. Keempat, penyusunan strategi penyelenggaraan berkaitan dengan keputusan yang perlu diambil setelah dikaji pilihan-pilihan yang tersedia berkaitan dengan cara mencapai sasaran proyek. Dan terakhir, filosofi desain ialah merumuskan keterbatasan atau hambatan pada desain engineering setelah pihak pemilik proyek mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebijakan yang lain. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur perencanaan operasional proyek. Yang pertama, perencanaan lingkup, yaitu memberikan deskripsi gambaran perwujudan proyek dan batas-batasnya secara tertulis. Yang kedua, pun kontraktor untuk dipakai sebagai pegangan pelaksanaan. Yang ketiga, perencanaan waktu dan penyusunan jadwal, yaitu langkah-langkah yang bertujuan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran waktu yang ditetapkan. Yang keempat, perencanaan biaya, yaitu mempertimbangkan sebagai alternatif yang mungkin dapat menghasilkan biaya yang paling ekonomis bagi kinerja atau material yang sebanding. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia meliputi rancangan organisasi, pengisian personil untuk kantor pusat, mobilisasi dan pelatihan tenaga kerja untuk lapangan. Yang keenam, program pengelolaan risiko, yaitu untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat berdampak besar terhadap pencapaian sasaran yang terjadi di hotel. Yang ketujuh, perencanaan kontrak dan pembelian, yaitu proses penyusunan kebijakan kontrak dan pembelian, kemudian identifikasi dan pendokumentasian berbagai material,
peralatan dan tenaga kerja keperluan proyek, misalnya kontraktor, dengan cara kontrak atau pembelian. Dan yang terakhir, perencanaan komunikasi, yaitu meliputi penentuan dan pemilihan jenis informasi dan sarana komunikasi yang diperlukan proyek, serta kapan dan berapa banyak frekuensinya. Next. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan proses pengendalian. Proses pengendalian proyek pembangunan Hotel The Pastel Luxury dapat diuraikan menjadi seperti berikut. 1. Menentukan sasaran. Sasaran dari proyek pembangunan Hotel The Pastel Luxury ini adalah agar pembangunan proyek berjalan sesuai dengan rencana, yaitu tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh dan bisa menarik perhatian konsumen dengan tema dan bentuk bangunan yang modern. 2. Menentukan standar dan kriteria sebagai patokan dalam rangka mencapai sasaran. Ada beberapa jenis standar dan kriteria dalam rangka mencapai sasaran, yaitu yang pertama berupa satuan uang, seperti anggaran per satuan unit pekerjaan, anggaran pekerjaan per unit per jam, penyewaan alat per unit per jam, dan biaya angkutan per ton per kilometer. Kedua, berupa jadwal, misalnya waktu yang ditentukan untuk mencapai milestone. Yang ketiga, yaitu berupa standar mutu, kriteria, dan spesifikasi, misalnya yang berhubungan dengan kualitas material dan hasil uji coba peralatan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu merancang sistem informasi. Hal ini perlu dilakukan dalam sebuah pengendalian proyek karena memberikan keterangan yang tepat, cepat, dan akurat. Boleh di next. Yang keempat yaitu mengumpulkan data dan informasi. Pada akhir suatu kurun waktu yang ditentukan, diadakan pelaporan dan pemeriksaan, pengukuran dan pengumpulan data, serta informasi hasil pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan. Langkah ini berarti mengkaji segala sesuatu yang dihasilkan pada nomor 4. Di sini diadakan analisis atas indikator yang diperoleh dan mencoba membandingkan dengan kriteria dan standar yang ditentukan. Dan yang keenam yaitu mengadakan tindakan pembetulan. Nah, jadi apabila hasil analisis menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang cukup berarti, maka perlu diadakan langkah-langkah pembetulan. Next. Selanjutnya, di sini ada unsur dan objek pengendalian. Tiap-tiap pekerjaan yang dilaksanakan harus benar-benar diinspeksi dan dicek oleh konsultan pengawas di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum? Dengan pengendalian yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada, maka keterlambatan jadwal yang mengakibatkan pembengkakan biaya proyek dapat dihindari. Secara garis besar, objek pengendalian ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu pengendalian penilaian mutu atau kualitas konstruksi. Merupakan penilaian atau pengendalian terhadap mutu yang dilakukan secara tersendiri oleh pengawas teknis melalui gambar-gambar rencana, spesifikasi teknis, dan hasil uji coba. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu penilaian biaya. Merupakan penilaian atau pengendalian pada jadwal dan biaya proyek yang mencakup pemantauan kemajuan pekerjaan atau secara progres fisik beserta analisis biayanya. Kemudian pengendalian yang ketiga yaitu pada penilaian waktu, di mana pada penilaian waktu ini berhubungan dengan CPM, PERT, dan data alokasi sumber daya yang digunakan oleh proyek pembangunan Hotel The Pastel Luxury. Pengelolaan ini dilakukan berupa identifikasi kegiatan, penyusunan urusan kegiatan proyek, kegiatan konstruksi hotel, perkiraan kurun waktu yang digunakan, dan penyusunan jadwal dengan pengendalian waktu dan jadwal yang sesuai. Selanjutnya ada pengendalian proyek yang efektif. Pengendalian proyek yang efektif sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek.
Nah, pengendalian yang mempunyai tujuan utama adalah meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek. Pengendalian proyek yaitu sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek atau time schedule, serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Boleh di next. Di bab ke-8, yaitu ada kinerja proyek. Next. Yang pertama, manajemen biaya. Terdapat 3 proses, diantaranya ada estimasi biaya, terdiri dari 3 bagian, yaitu estimasi pendahuluan, untuk menyelesaikan proyek yang dikerjakan 3-5 tahun sebelum proyek selesai. Kedua, estimasi anggaran untuk alokasi dana dalam anggaran perusahaan dikerjakan 1-2 tahun sebelum proyek selesai estimasi definitif. Ketiga, estimasi sebenarnya untuk rincian pembelian sebelum dan selama proyek berlangsung. Hasil dari proses estimasi biaya diantaranya ada estimasi biaya kegiatan dan juga detail pendukungnya. Selanjutnya yang kedua, menyusun anggaran biaya, yaitu menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Hasilnya yaitu, yang pertama patokan biaya, yaitu anggaran yang dinyatakan menurut rencana waktu penggunaannya, umumnya menggunakan kurva S. Kedua, kebutuhan pendanaan proyek, dan ketiga, rencana manajemen biaya yang sudah diupdate. Untuk proses ketiga, yaitu melakukan pengendalian biaya. Proses dalam pengendalian biaya meliputi monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, dan memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Next. Selanjutnya ada manajemen mutu. Total quality management memberikan pedoman untuk menghasilkan mutu pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Konsep-konsep pada total quality management sangat tepat jika kita terapkan dalam industri jasa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Semua karyawan dalam menjalankan tugasnya harus menjalankan dengan fokus pada pelanggan. Artinya, pelanggan merupakan subjek pertama dan utama yang harus kita layani. Dengan adanya orientasi tersebut, maka kualitas sumber daya manusia sebagai pelayan harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan. Karena kualitas jasa yang dihasilkan oleh hotel harus mampu menjawab keinginan atau kepuasan konsumen. Oleh karena itu, hanya SDM yang handal yang mampu memberikan kualitas jasa kepada pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Sebagai industri jasa, maka produk yang dihasilkan oleh hotel adalah jasa. Karena itu, obsesi yang harus dipegang oleh seluruh karyawan adalah kualitas jasa yang dihasilkan oleh hotel harus mampu menjawab keinginan atau kepuasan konsumen. Karyawan hotel harus mampu menganalisa dan mengatasi gap yang menyebabkan kegagalan penyampaian produk jasa yang dihasilkan. Next. Selanjutnya yaitu ada manajemen waktu. Standar kinerja waktu ditentukan dengan merujuk seluruh tahapan kegiatan proyek beserta durasi dan penggunaan sumber daya. Dari semua informasi dan data yang telah diperoleh, dilakukan proses penjadwalan sehingga akan ada output berupa format-format laporan lengkap mengenai indikator progres waktu sebagai berikut. 1. Ada bar chart atau diagram batang yang secara sederhana dapat menunjukkan informasi rencana jadwal proyek beserta durasinya. Lalu dibandingkan dengan proses aktual sehingga diketahui apakah proyek terlambat atau tidak. Kedua, network planning. Sebagai jaringan kerja, berbagai kegiatan dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan kritis yang membutuhkan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tidak ada keterlambatan. Yang ketiga ada kurva F,
yang berguna dalam pengendalian kinerja waktu. Hal ini ditunjukkan dari bobot penyelesaian kumulatif masing-masing kegiatan dibandingkan dengan keadaan aktual. Dan yang keempat ada kurva earned value yang dapat menyatakan progres waktu berdasarkan baseline yang telah ditentukan untuk periode tertentu sesuai dengan kemajuan aktual proyek. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada kinerja proyek yang terakhir, yaitu manajemen K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Perencanaan program K3 pada suatu instansi atau proyek, terutama dalam proyek pembangunan hotel, pastinya membutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga aturan dan kebijakan yang telah diputuskan dapat diimplementasikan secara bersama-sama. Masalah lain yang masih menghambat implementasi program K3 ini adalah biaya yang belum sepenuhnya dialokasikan oleh pengambil kebijakan pada tingkat manajerial. Sistem manajemen K3 yang telah ada dan sudah diaplikasikan di Indonesia adalah OHSAS atau Occupational Health and Safety Assessment System 18001 banding 1999. OHSAS ini adalah sertifikasi untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berstandar internasional. Sistem ini memiliki beberapa elemen seperti halnya ISO 9000 banding 2000, yaitu yang pertama ada penyusunan program K3 dengan OHSAS 18001-199, di mana penyusunan program K3 harus mendokumentasikan dan terdiri atas siapa yang menyusun dan bertanggung jawab terhadap program K3 dalam proyek pembangunan hotel The Pastel Luxury. Kemudian, apa isi dari program K3 yang akan dilaksanakan pada proyek. Kemudian, bagaimana dan kapan harus mencapai tujuan program K3 tersebut. Setelah itu, peninjauan program baik keberhasilan dan kegagalannya secara berkala, selalu melakukan inovasi-inovasi terhadap program yang sudah dibuat, kemudian implementasi program yang terukur, tujuan dan sasaran K3 memiliki jadwal yang prepare, biaya ekonomis, serta hasil pencapaian yang selalu terukur, dan yang terakhir, struktur organisasi K3 dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada biaya kecelakaan kerja, yaitu ada biaya yang dapat diasuransikan dan biaya yang tidak dapat diasuransikan. Untuk biaya yang dapat diasuransikan di sini ada seperti biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya kerusakan alat, bahan pembersihan akibat kecelakaan, kemudian ada biaya penundaan waktu kerja peralatan, ada biaya kerja yang terbengkalai akibat kecelakaan kerja, kemudian ada biaya kehilangan pekerja terlatih dan penurunan semangat kerja, dan biaya yang merusak citra perusahaan akibat kecelakaan. Dan untuk biaya yang dapat diasuransikan di sini seperti biaya perawatan kesehatan dan rumah sakit, kemudian biaya pembayaran untuk penghidupan tenaga kerja, dan biaya rehabilitasi kecelakaan untuk pekerja atau keluarga. Selanjutnya kita masuk pada bab 9, yaitu ada analisis risiko. Next. Yang pertama ada mengukur risiko. Risiko dalam proyek adalah segala hal yang memiliki pengaruh terhadap timeline proyek, performance maupun budget. Sedangkan manajemen risiko dalam manajemen proyek merupakan proses identifikasi dan analisis potensi risiko sebelum proyek dijalankan dan membuat perencanaan untuk mitigasi atau pencegahan terjadinya risiko tersebut agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan. Next. Selanjutnya, metode pengukuran risiko proyek tunggal. Risiko ini mengasumsikan bahwa proyek yang hendak dikejar perusahaan adalah aset tunggal yang terpisah dari aset perusahaan lainnya. Ini diukur oleh variabilitas proyek tunggal saja. Risiko yang berdiri sendiri tidak memperhitungkan bagaimana risiko satu aset akan mempengaruhi risiko perusahaan secara keseluruhan. Next.
Selanjutnya, memasukkan unsur resiko ke dalam proyek. Yang pertama itu ada faktor bahan atau material, yaitu kekurangan bahan konstruksi, keterlambatan pengiriman bahan, dan kerusakan bahan di tempatnya. Yang kedua ada faktor peralatan atau equipment, yaitu kerusakan peralatan, kekurangan peralatan, dan produktivitas peralatan. Yang ketiga ada faktor perencanaan, yaitu keterlambatan perizinan sebelum pelaksanaan, terjadinya perubahan desain, dan kesalahan desain oleh perencana, yaitu tidak adanya uang intensif untuk kontraktor apabila waktu penyelesaian lebih cepat dari jadwal, dan keterlambatan proses pembayaran oleh owner. Yang kelima ada faktor tenaga kerja atau manpower, yaitu kekurangan tenaga kerja, subkontraktor atau mitra kerja tidak ahli di bidangnya, dan kompetensi kontraktor. Dan yang keenam itu ada faktor manajemen, yaitu sistem pengendalian waktu yang lemah, penyusunan mungkin saya mau backup ya. Yaitu selanjutnya ada faktor manajemen. Yang pertama ada sistem pengendalian waktu yang lemah. Yang kedua penyusunan urutan kegiatan yang kurang baik. Yang ketiga tidak dilakukan evaluasi secara spesifik pekerjaan sebelum pelaksanaan. Next. Selanjutnya yaitu ada penjadwalan proyek. Next. Yang pertama, metode penjadwalan proyek. Mengenai waktu dan durasi kegiatan. Dalam konteks penjadwalan, terdapat dua perbedaan antara waktu dan kurun waktu, di mana waktu itu menyatakan siang atau malam, sedangkan kurun waktu atau durasi menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti, lamanya waktu kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Dan sebagai contoh, kemampuan kru menyelesaikan pekerjaan dinding bata, yaitu rata-rata adalah 10 meter persegi per hari. Maka, produktivitas kru tersebut adalah 10 meter persegi per hari. Sedangkan volume pekerjaan dinding bata 240 meter persegi. Sehingga durasi pekerjaan dinding bata sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas kru, yaitu 240 meter persegi dibagi dengan 10 meter persegi per hari, sehingga didapatkan hasil sebesar 24 hari.
Dan bila produktivitas kru untuk pekerjaan galian tanah rata-rata adalah 3 meter kubik per jam, sedangkan volume pekerjaannya adalah 500 meter kubik, maka durasi pekerjaan galian tanah sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas kru, di mana volume pekerjaan yaitu sebesar 500 meter kubik dibagi dengan produktivitas kru yaitu sebesar 3 meter kubik per jam, sehingga diperoleh hasil sebesar 166,67 jam. Dan apabila diakumulasikan dalam sehari yaitu sama dengan 8 jam kerja, sehingga perhitungannya yaitu durasi pekerjaan galian tanah yang hasilnya 166,67 jam itu dibagi dengan waktu kerja per hari, yaitu 8 jam. Sehingga diperoleh waktu dan durasi kegiatan, yaitu selama 21 hari. Boleh di next? Selanjutnya yaitu menghitung bobot pekerjaan. Untuk monitoring proyek dengan menggunakan kurva S, diperlukan satu unit satuan pekerjaan yang seragam, agar dapat dihitung secara mudah karena unit masing-masing pekerjaan berbeda-beda seperti meter kubik, meter persegi, atau meter. Maka, semua satuan tersebut disatukan dalam bobot persen dengan satuan seragam dalam bentuk biaya, sehingga bobot persen sama dengan jumlah biaya setiap pekerjaan proyek dibagi dengan nilai proyek dikali dengan 100%. Dari contoh di atas dapat dihitung bahwa bobot pekerjaan galian tanah diperoleh hasil sebesar 1,46%. Sedangkan bobot pekerjaan fondasi batu kali diperoleh hasil sebesar 3,75%. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada penjadwalan sumber daya. Penjadwalan sumber daya pada pembangunan proyek Hotel The Pastel Luxury ini menggunakan beberapa kumpulan teknik yang digunakan untuk menganalisis sumber daya yang diminta untuk mencapai tujuan pekerjaan dan kapan penjadwalan sumber daya tersebut akan diminta. Tujuan penjadwalan sumber daya dalam pembangunan hotel ini adalah untuk memastikan manfaat yang efisien dan efektif, kepercayaan bahwa jadwal realistis, identifikasi hambatan, dan perbedaan kapasitas sumber daya yang lebih awal. Dalam penjadwalan sumber daya pada pembangunan proyek konstruksi hotel ini, menggunakan metode perataan penuh atau full leveling. Nah, berikut ini ada penjadwalan proyek pada pembangunan Hotel The Pastel Luxury. Di sini sudah tertera pada uraian pekerjaan, kemudian ada durasinya, kemudian kebutuhan sumber dayanya. Pada pekerjaan yang pertama, di sini ada pekerjaan struktur, yaitu pada pengerjaan basement, kemudian pengerjaan beton lantai lobi, dan beton lantai 1 sampai dengan lantai atap, dengan durasi yang sudah ditentukan dan kebutuhan sumber daya yang ditentukan. Kemudian pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan arsitektur yang berhubungan dengan arsitek seperti pemasangan dinding, penutupan lantai, pengerjaan plafon, pekerjaan atap, finishing dinding, pengecatan, dan pekerjaan arsitek lainnya yang telah ditentukan durasinya dan kebutuhan sumber dayanya. Kemudian di sini juga ada pekerjaan mechanical yaitu pekerjaan electrical dan plumbing seperti perlengkapan alat pemadam kebakaran, kemudian pekerjaan distribusi listrik, pemasangan CCTV, pekerjaan elevator, dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan mechanical, electrical, dan plumbing dengan durasi yang telah ditentukan dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Dan di sini ada pekerjaan yang terakhir yaitu pada bagian interior. Di sini ada pemasangan meja resepsionis, kemudian interior ekspres dan ruang meeting, dan interior guest room dengan durasi yang telah ditentukan dan kebutuhan sumber daya yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya, ada mengukur kinerja biaya dan waktu dengan metode earned value. Dalam mengukur rencana kinerja proyek dengan cara earned value ini atau nilai hasil, informasi yang ditampilkan berupa indikator yang menampilkan informasi progres biaya dan jadwal proyek. Indikator ini menginformasikan posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu tertentu, serta dapat memperkirakan kemajuan proyek pada periode selanjutnya. Berikut adalah gambaran dari earned value-nya. Boleh di next. Selanjutnya yang ke-11 itu pengendalian proyek. Yang pertama, pengendalian proyek. Untuk implementasi dalam proyek Hotel The Pastel Luxury, dalam menentukan kondisi, sesaat digunakan metode earned value, di mana data yang diperoleh seperti laporan mingguan, rencana anggaran biaya, time schedule, dan laporan keuangan selanjutnya akan diolah. Konsep dari earned value ini ialah mengukur besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu dan menilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Metode ini dapat mengungkapkan apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan pemakaian bagian anggaran. Next. Selanjutnya ada unsur pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian lingkup, yaitu memperhatikan masalah terpenuhinya atau deliverable sesuai dengan lingkup proyek yang dicantumkan dalam kontrak. Yang kedua ada pengendalian biaya, yaitu memusatkan diri pada faktor kuantitas dan harga satuan komponen biaya. Terus yang ketiga ada pengendalian mutu, yaitu pemantauan apakah proses dan hasil kerja tertentu proyek tersebut memenuhi standar mutu yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pengendalian jadwal, yaitu bagi pemilik proyek tercapainya sasaran seperti tercantum pada jadwal induk. Sedangkan bagi kontraktor, tercapainya sasaran seperti pada kontrak EPK atau engineering, pengadaan, dan konstruksi. Next. Selanjutnya yaitu ada indikator kinerja proyek. Yang pertama, indikator kinerja biaya. Biaya pengelolaan proyek adalah hal vital yang harus dicermati pengendaliannya, agar tidak terjadi kerugian-kerugian yang dapat membuat proyek terhenti atau mengalami keterlambatan karena tidak adanya pasokan keuangan untuk pembelian material, pembayaran sewa alat, pembayaran tenaga kerja, serta operasional proyek. Yang kedua, yaitu indikator kinerja waktu. Hal yang berlaku umum saat ini dalam monitor dan evaluasi proyek dalam mengendalikan waktu adalah kurva S, yaitu plotting dari kumulatif persentase bobot pekerjaan dari nilai biaya yang dapat mempresentasikan kemajuan dari awal hingga akhir proyek. Dan yang ketiga ada indikator kinerja biaya dan waktu. Bentuk lebih progresif yang ada dalam fasilitas perangkat lunak komputer dalam monitor dan evaluasi proyek untuk mengendalikan waktu dan biaya adalah bentuk kurva S yang dimodifikasi dengan 3 indikator, yaitu rencana dari volume dan biaya pekerjaan atau BCWS. Yang kedua ada realisasi dari volume pekerjaan dan rencana biaya atau BCWP. Dan yang ketiga ada realisasi biaya dan volume pekerjaan atau ACWP. Next. Yang keempat ada indikator kinerja mutu. Dalam monitor dan evaluasi proyek, untuk pengendalian mutu digunakan kurva S sebagai representasi biaya kumulatif dengan 2 indikator, yaitu produk sesuai mutu atau PSM dan produk tidak sesuai mutu atau PTSM. Dan yang kelima ada indikator kinerja K3. Dalam memonitor dan mengevaluasi kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita sebut dengan K3, bentuk kurva S dapat dijadikan indikator yang menunjukkan biaya kumulatif dari
Dari yang pertama ada kondisi tanpa kecelakaan atau KTK, dan yang kedua ada kondisi dengan kecelakaan atau KDK. Boleh di next? Selanjutnya yaitu pengendalian kinerja biaya, waktu, dan sumber daya proyek, serta penjadwalan. Dalam sebuah proses pengerjaan proyek pembangunan Hotel The Past Luxury ini terdapat 3 parameter penting bagi penyelenggara proyek, yaitu besar biaya atau anggaran yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. Artinya, jika ingin meningkatkan kinerja proyek, umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Yang pertama di sini ada pengendalian biaya. Ini dilakukan dengan controlling pada pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan, misalnya seperti material, upah, alat konstruksi, dan lainnya. Kemudian ada juga biaya operasional, manajemen, atau administrasi seperti tenaga kerja tidak langsung. Untuk pengendalian biaya ini, misalnya yang pertama itu mendapatkan bahan dengan kualitas yang sesuai, kemudian kuantitas yang efisien, dan harga yang terjangkau pada waktu yang tepat dari produsen atau pemasok yang dapat dipercaya, sehingga mampu menjamin kontinuitas persediaan bahan di lapangan proyek. Kemudian dapat juga mengelola persediaan bahan atau inventory secara efisien. Yang kedua, di sini ada pengendalian waktu atau jadwal proyek, merupakan sebuah proses pemantauan terhadap status aktivitas proyek untuk mengetahui kemajuan atau proses dari proyek tersebut. Dalam proyek pembangunan hotel ini, rencana waktu penyelesaian masing-masing pekerjaan konstruksi dikendalikan secara rinci dan berurutan. Dan pengendalian yang terakhir di sini ada pengendalian sumber daya atau alat yang perlu dikendalikan aktivitasnya sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk proyek hotel, yaitu unsur berupa sarana yang tersedia, manusia atau man, kemudian bahan atau material, kemudian mesin atau mesin, kemudian uang atau money, metode kerja atau metode, dan pasar sebagai hasil produksi atau market. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini dalam sebuah proyek terdiri dari 3 lingkup utama, yakni perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan kualitas. Yang pertama ada perencanaan mutu, identifikasi terhadap kebutuhan konsumen, kemudian dibuatlah rancangan proyek yang sesuai kebutuhan konsumen, dan rancangan proses pembuatan proyek sesuai dengan rancangan proyek itu tadi. Kemudian yang kedua ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini merupakan identifikasi dari faktor-faktor yang harus diperhatikan, mengembangkan metode pengukuran mutu, mengembangkan standar, dan mengembangkan alat pengendalian mutu. Yang tiga ada peningkatan kualitas, dilakukan tindakan yang diperlukan bila terjadi ketidaksesuaian antara kondisi standar dan kondisi aktual di lapangan. Nah, tindakan ini bisa berupa penyesuaian ataupun perbaikan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, pengendalian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang kompleks pada suatu proyek konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Penerapan standar K3 pada proyek Hotel The Past Luxury tertuang dalam rencana K3 dan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi aktivitas oleh safety team di lapangan. Untuk lebih memberikan pemahaman dalam penerapan K3 kepada seluruh pekerja proyek, dibuat jadwal simulasi K3 yang disesuaikan dengan schedule project dan diinformasikan oleh safety team, termasuk upaya pengendalian yang harus dilakukan. Pengendalian K3 ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat pengimplementasian proyek Hotel The Past Luxury seperti cedera pada pekerja, kerusakan pada sarana produksi, terhentinya proses produksi, penurunan produksi. Oleh karena itu, pengendalian K3 ini sangat diperlukan agar proyek pembangunan Hotel The Past Luxury dapat berjalan dengan baik. Next.
Kemudian kita sampai pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, saya akan membacakan kesimpulannya dari presentasi pada hari ini. Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal, dari mulainya gagasan, hingga berakhirnya proyek, untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan juga tepat mutu. Nah, pemilihan metode penjadwalan pada proyek juga merupakan salah satu kebijakan yang sangat diperhatikan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana awal. Nah, proposal ini secara khusus membahas bagaimana perencanaan manajemen proyek pembangunan hotel di Pastel Luxury yang berada di Raja Ampat. Nah, analisa proposal ini meliputi perhitungan volume, RAB, rekapitulasi biaya, dan analisa harga sebagai panduan untuk mengendalikan perencanaan proyek. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan mengenai pembahasan pembangunan Hotel The Pastel Luxury. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.